saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Jumat Agung live streaming GSJA CWS Sentul. Puji nama Tuhan kalau kita saat ini bisa sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa kita. Dia menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati, seluruh keberadaan hidup kita. Kita akan datang sebagai ungkapan syukur kita kepadanya karena dia begitu mengasihi kita. Mari kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah ini. Bapa yang maha baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada hari ini Bapa, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Bapa, untuk kami memuji memuliakan namamu, memperingati lagi Tuhan Yesus kematianmu di kayu salib. Betapa baiknya Engkau bagi kami, supaya kami boleh diselamatkan Bapa. Biarlah Bapa, ibadah ini bukanlah ibadah yang biasa-biasa Bapa, tapi ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hatimu. Ya, ibadah ini juga Tuhan Yesus, Engkau akan hadir di tengah-tengah keluarga umatmu ya Bapa, di mana mereka juga berkumpul bersama-sama Bapa, untuk bersama-sama ibadah dengan kami dari sini Bapa. Kami yakin dan percaya kuasa Allah tidak pernah terbatas apapun Tuhan. Engkau hadir Yesus, Engkau hadir Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang bekerja bagi setiap kami Bapa di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja, maka kami akan melihat ada satu mujizat yang terjadi, ada kemenangan yang terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Engkau yang ambil alih, Engkau yang bertakhta dengan segala
menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Dialah kuatku, hanya dialah kekuatan. Mari kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang dicelupkannya dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan ini. Haleluya. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Dia telah mati di kayu salib untuk hidup kita, tetapi dia juga telah bangkit. Dia menjadi raja di atas segala kehidupan kita. Dia menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Yesus sumber kemenangan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Dia kuat. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Engkaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Engkaulah kuatku. Haleluya. Hanya Yesus kekuatan kita. Di dalam kita menghadapi situasi yang seperti ini, yang seringkali membuat kita jadi cemas, ketakutan. Tetapi Yesus juru selamat kita. Dia yang memberikan kemenangan dan menjadi kekuatan gunung batu dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengar
firman Tuhan. Karena kita tahu hanya firman Tuhanlah yang dapat terus membentuk hidup kita untuk kita semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin mengerti rencana dan rencana Allah dalam hidup kita. Hanya karena salibnya kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Terima kasih Yesus.
Saya sentuh siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus saja yang akan mengurangi kami semua, agar firman yang disampaikan dan yang didengar benar-benar ya Tuhan akan masuk di dalam pikiran hati kami, dan kami boleh melakukannya sebagai pelaku firman di dalam kehidupan kami hari ini dan untuk selamanya. Berfirmanlah pada kami semua ya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita sebagai umat Kristiani, di mana hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana Yesus telah berkorban, mati di salib untuk menebus segala dosa-dosa kita semua. Sebagaimana telah dibacakan tadi oleh Yesus sendiri, sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, Yesus katakan, sudah selesai, sudah genap. Artinya segala sesuatu yang menjadi tugas yang diberikan pada Tuhan Yesus sudah dikerjakan dan sudah selesai. Oleh sebab itu firman Tuhan yang ambil di dalam Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 10 dikatakan di situ, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikannya. Saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus segala dosa kita, sehingga kita tidak perlu khawatir di dalam menghadapi dunia ini, karena Tuhan sudah memikul segala sesuatu. Dan sebelum saya melanjutkan, tentunya kita akan mengetahui kenapa Tuhan Yesus harus mati, karena dosa manusia. Dan dosa ini kalau kita belajar melihat dalam firman Tuhan, bahwa dosa itu dimulai masuk ke dalam alam semesta ini karena pemberontakan Lucifer. Karena Lucifer hendak menyamai yang maha tinggi. Dan yang kedua adalah dosa mulai muncul di dunia karena pemberontakan Adam dan Hawa. Mereka berdua juga mau lebih serakah dan tidak taat kepada perintah Allah. Dosa juga mulai masuk di dalam dunia ini melalui pribadi-pribadi karena hati mereka penuh dengan tipu daya yang sangat jahat. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah, dan dosa memisahkan manusia dari Allah, Sang Pencipta. Dosa juga akan membuat kita semua mati secara rohani. Dan bagi Allah sendiri, dosa itu akan menimbulkan kecemburuan. Bagi Allah juga dosa ini akan menimbulkan kemarahannya. Dan Allah sangat murka kepada mereka yang jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat kisah-kisah baca di Perjanjian Lama, bagaimana seseorang itu jatuh dalam dosa, dia bisa langsung merasakan atau mengalami akibatnya. Di dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 36 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hukuman terhadap dosa akan menuai hukuman sesuai dengan apa yang ditabur. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, maka kita juga akan menuai sesuatu yang baik. Tapi kalau kita menabur sesuatu yang jahat, maka yang akan kita tuai adalah hal yang jahat. Penyiksaan di neraka yang benar-benar menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah hukuman terhadap dosa. Saudara-saudara, bagaimana caranya seseorang
bisa melepaskan diri daripada dosa ini. Karena ini sudah dimulai dari awal oleh Adam dan Hawa dan seterusnya. Dan seseorang itu harus atau bisa melepaskan diri dari dosa. Dan kita ketahui dalam firman Tuhan juga dalam Amsal 20 ayat 9 dikatakan bahwa seseorang itu yang berdosa tidak dapat membersihkan dirinya sendiri daripada dosa. Kekuatannya, kehebatannya tidak bisa membersihkan dirinya dari dosa. Dan kita tahu semua sebagaimana hari ini kita peringati Jumat Agung bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menanggung, menebus segala dosa manusia. Dan sesuai dengan firman Tuhan 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di situ, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masih ada waktu yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang masih hidup dalam dosa. Mari kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun, untuk ditebus. Karena di sini dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Seseorang dapat melepaskan diri dari dosa hanya dengan satu cara saja, yaitu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Firman Tuhan mengatakan juga dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang begitu besar pada dunia ini. Allah sangat mengasihi saudara semuanya. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk menerima kehidupan yang kekal tersebut. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan kepada Bapa di surga, jalan menuju surga, hanyalah satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kalau kita melihat di dalam Matius 25 dan Matius 26, bagaimana prosesi Tuhan Yesus mulai mengawali dalam proses sampai menuju di Golgota untuk disalib. Di mana pada saat itu para imam-imam, kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi, mereka berada di dalam istana imam besar Kayafas dengan satu tujuan, yaitu mereka merencanakan untuk menangkap Yesus dengan suatu tipu muslihat dan tujuannya adalah untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan dalam kisah yang selanjutnya juga bahwa Yudas, salah satu murid daripada Tuhan Yesus, dia mengkhianati Tuhan Yesus dengan mau menerima 30 uang perak dari para imam-imam kepala tersebut. Dan sebelum Yesus menuju ke Taman Getsemani untuk berdoa, untuk disalibkan, Yesus mengundang murid-muridnya untuk makan Paskah bersama. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Taman Getsemani kita ketahui di situ 3 kali Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Di mana doanya itu yaitu, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Inilah yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus saat-saat sebelum disalibkan. Dan kita tahu selanjutnya bahwa di Taman Getsemani tersebut datanglah tentara-tentara dengan pedang, dengan lembing. Mereka datang untuk menangkap Yesus. Dan setelah Yesus ditangkap, mereka membawa untuk menghadap kepada imam besar Kayafas. Dan di situ ada ahli-ahli Taurat, ada tua-tua Yahudi. Mereka mencari kesaksian palsu supaya Yesus dapat dihukum mati. Dan salah satu pertanyaan penting yang ditanyakan oleh imam besar Kayafas kepada Yesus, yaitu, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Dan Yesus diam saja. Dan akhirnya juga Yesus seperti yang kau katakan. Dan Kayafas berkesimpulan dan dia memutuskan atas pertanyaan, atas jawaban yang diberikan Tuhan Yesus. Dan dia memutuskan bahwa Yesus, ia menghujat Allah. Ia harus dihukum mati. Dan itulah putusan yang dijatuhkan pada Tuhan Yesus. Dan Yesus dibawa ke wali negeri Pilatus. Dan di sanalah dia berhadapan dengan Pilatus. Dan juga Pilatus menyampaikan satu pertanyaan kepada dia, pada Tuhan Yesus. Engkaukah
raja orang Yahudi. Dan Tuhan Yesus diam saja. Dan karena itu suatu hal yang istimewa pada Paskah, maka Pilatus bisa melepaskan satu orang dan dia menawarkan kepada semua orang yang ada di situ, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, siapa yang akan dilepaskan pada hari ini. Dan semua orang memilih agar Barabas yang jahat, yang sedang dalam penjara untuk dilepaskan. Dan Yesus menggantikannya untuk dihukum mati dalam salib. Dan pada saat keputusan itu diambil, kita melihat sepanjang prosesi sampai kepada disalibkan, bahwa Tuhan Yesus menerima olok-olokan, di mana salah satu olokannya itu dikatakan begini, orang lain ia selamatkan, tetapi dia sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dan Tuhan Yesus diludahi dan juga dipukul. Sampailah Tuhan Yesus di Golgota untuk disalib. Yesus Kristus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Hanya di dalam Yesus saja kita memperoleh keselamatan. Karena Yesus sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Untuk itu pada hari ini tentunya semua topik khotbah berkisar kepada salib Kristus. Dan satu sisi yang ingin saya sampaikan pada kita semua, yaitu sebagaimana terdapat dalam Galatia 6 ayat 14. Di situ dikatakan yang saya rangkum dalam satu kalimat, bahwa kita harus sebagaimana Paulus katakan, bermegah hanya dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya seperti ini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain. Jadi yang lain ada, tapi hanya satu yang dia ingin bermegah, dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, apa makna salib Kristus bagi saudara? Apa makna salib Kristus? Kita melihat banyak orang yang mengatakan diri sebagai orang Kristen dan mungkin juga belum menerima Yesus, tapi mereka memakai lambang-lambang, simbol, ornamen, yaitu yang berbentuk salib. Dan kalau kita lihat juga gereja-gereja, apakah gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakosta, ada satu kesamaan, semuanya mempunyai salib. Baik di gerejanya, di dalam gereja, di luar gereja, terpampang salib itu. Lalu kita ketahui sebenarnya pada masa itu 2000 tahun lalu, salib itu adalah alat untuk eksekusi suatu hukuman mati. Dan hukuman mati adalah hukuman yang paling kejam dan sangat mengerikan di dalam pikiran manusia saat itu. Sekarang juga seperti itu. Dan kalau saudara ingin mengetahui bahwa pada saat itu tidak ada warga Romawi yang dapat disalibkan. Dan hukuman mati disalib hanya berlaku bagi para penjahat, para pemberontak, para kriminal, dan para pembunuh. Dan sangat terutama adalah cocok bagi orang-orang Yahudi. Dan Yesus Kristus disalib dan sudah disalib untuk menggantikan kita, semua manusia yang berdosa. Peristiwa salib ini tentunya akan menimbulkan suatu pertanyaan bagi kita semua. Mengapa Yesus sebagai putra Allah harus menderita dan mati disalib untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya? Kalau kita ketahui bahwa dia adalah putra Allah, semestinya bisa saja tanpa harus melalui penderitaan, tanpa harus melalui disalibkan, cukup bisa mengatakan dosa manusia sudah diampuni karena dia Allah yang maha kuasa. Tapi kenapa putra Allah sendiri harus melalui proses seperti ini? Secara mudah mungkin saya ingin analogikan, apakah bisa seorang ayah tega ya membuat putranya, putra satu-satunya menderita dan mati disalib? Adakah yang seperti itu? Dan dalam konteks ini, mengapa Allah Bapa melakukan hal tersebut kepada putra tunggalnya? Ya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Kenapa saat ini
Bapa di surga mau melakukan hal tersebut, menyalibkan dan harus menderita putra tunggalnya, itu Yesus. Kalau kita melihat tentunya dasar daripada firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 15, di situ dikatakan membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Mempersalahkan orang benar, keduanya adalah kekejian bagi Tuhan. Kita tahu tadi bahwa Allah sangat murka pada dosa. Ya, sehingga mereka di dalam perjanjian lama, mereka yang hidup dalam dosa, melakukan dosa itu langsung mendapatkan hukumannya. Di ayat di bawah dalam Yesaya 53 ayat 10, biasanya kita kalau membaca 53, biasanya ayat-ayat yang dikutip adalah ayat-ayat dari 3, 4, 5, 6, ya, di mana di situ menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang disampaikan sini, ya, bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tuhan telah menimpakan kepada kejahatan kita. Jadi Tuhan Yesus yang tidak berdosa, tapi dijadikan jahat oleh karena ingin menebus dosa-dosa kita. Nah, di dalam ayat 10 Yesaya 53, mari kita perhatikan dengan baik-baik. Dikatakan di situ, tetapi Tuhan Allah Bapa berkehendak meremukkan dia, yaitu Yesus putra tunggalnya, dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ini yang harus dihadapi Bapa di surga, putra tunggalnya yang harus disalib. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ayat tadi dalam Galatia 6 ayat 14 tadi, bahwa Paulus mengatakan bermegahlah hanya di dalam salib Kristus. Mengapa hal ini dikatakan oleh Paulus? Paulus sebenarnya bisa membanggakan, memegahkan akan kehebatannya. Dia mengerti beberapa bahasa. Dia bisa memegahkan atau membanggakan perbuatan-perbuatan ajaib mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biasa sebagai orang tua selalu mau membanggakan, memegahkan anak-anaknya yang berhasil. Itu adalah sebagaimana manusia ingin membanggakan. Ya. Tetapi di sini Paulus mengatakan tidak kepada itu. Hanya satu yang dia ingin megahkan, hanya satu yang ingin dia banggakan, yaitu salib Kristus. Dan pertanyaan tentunya, apa yang membuat Paulus begitu bangga bahwa dia bersedia menderita karena salib Kristus? Karena apa? Karena Paulus mengenal siapa yang tersalibkan, yaitu Yesus Kristus. Ada di dalam ayat 14 dalam Galatia 6 dikatakan salib Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus mengenal Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas orang yang hidup dan yang mati. Paulus juga mengenal akan kuasa salib Yesus. Bukan hanya siapa yang tersalib, tapi juga mengenal akan kuasa salib Yesus. Di dalam Galatia 3, 13-14 juga di situ Paulus tahu bahwa di atas salib Yesus itu mematahkan kutuk hukum Taurat, yaitu dosa dan kuasa dosa. Siapa yang percaya dan menerima Yesus akan mengalami kemenangan di dalam hidupnya. Paulus juga sangat membanggakan akan salib Kristus tersebut, karena Paulus mengenal tujuan dari salib Yesus tersebut. Saudara-saudara kekasih dalam Yesus Kristus, tanpa salib Yesus Kristus, semua hal yang kita bisa banggakan, yang kita bisa megahkan akan sia-sia, karena itu sangat mengecewakan. Salib Kristus membuktikan bahwa dia hidup dan dia berkuasa. Tanpa salib Kristus, semua hal, baik itu kekuatan, baik itu kehebatan, kekayaan, kepandaian, itu akan sia-sia dan sangat mengecewakan. Di salib Kristus ada pengampunan dosa. Di salib Kristus ada keselamatan. Di salib Kristus ada pemulihan hubungan antara kita manusia dengan Allah Bapa pencipta kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, di dalam Galatia 6 ayat 14 yang dikatakan di situ bahwa Paulus hanya ingin
bermegah di dalam salib Kristus. Kita tahu sendiri bahwa saat ini, dulu juga seperti itu dan saat ini lebih hebat lagi. Dunia ini penuh dengan daya tariknya, di mana setiap hari kita harus berhadapan dengan daya tarik ini. Apakah itu mengenai budaya, keuangan, dan segala-galanya. Dan satu hal yang dapat membuat saudara dan saya untuk bisa melepaskan diri dari pengaruh ini, yaitu untuk meminta Allah untuk menolong, menyalipkan ketertarikan kita kepada hal-hal seperti itu. Di dalam Galiata 2 ayat 20 dikatakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini adalah pengakuan daripada Paulus. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana manusia lama kita yang sudah disalibkan dengan Kristus. Kita semua sudah diselamatkan, kita sudah memiliki suatu hubungan yang satu dengan Kristus. Kematiannya, kebangkitannya itu juga yang akan kita alami. Sehingga di dalam kita menghadapi kehidupan kita setiap hari, kita tentunya memerlukan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah diberikan pada kita, agar kita bisa secara rutin melawan, menyalipkan tabiat dosa. Karena setiap hari godaan ketertarikan itu akan menyeret seseorang untuk masuk dalam perbuatan dosa. Dan hanya Roh Kudus saja yang bisa menolong kita semuanya akan hal ini. Saudara-saudara, mari kita harus camkan dan pahami, karena Kristus hidup di dalam diri kita, maka Yesus Kristus adalah kekuatan kita untuk hidup dan pengharapan kita untuk masa depan. Yesus Kristus adalah kekuatan kita untuk hidup dan pengharapan kita untuk masa depan. Saudara-saudara, saat ini kita mengalami dan masih berjalan akan pandemik daripada coronavirus dan dampak-dampaknya. Saya melihat ini adalah sesuatu ibaratnya wake up call yang membangunkan kita. Dan Tuhan sendiri yang membangunkan kita agar kita mulai hari ini harus, bukan saya bilang perlu, tapi harus berhati-hati dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Berhati-hati dan berjaga-jaga. Semua tidak mampu menghadapi hal ini. Kaya, miskin, kuat, lemah, semua tidak mampu. Negara besar, negara kecil, semua kena. Dan saya percaya hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup menghentikan akan pandemik wabah seperti yang kita alami saat ini. Oleh sebab itu mari kita senantiasa bermegah di dalam salib Kristus. Kita semua bermegah di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Karena apa kita harus bermegah? Karena salib adalah tempat di mana kita diubahkan. Kita diubahkan, satu hal yang kita diubahkan itu pada saat kita menerima Yesus. Karena dosa kita sudah ditebus. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita adalah pewaris-pewaris kerajaan sorga. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Yesus tidak mati di salib bagi penebusan dosa kita, dan Yesus tidak bangkit dari kematian pada hari yang ketiga naik ke surga, maka iman kita pada Tuhan Yesus akan sia-sia. Kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, di mana hari Minggu kita akan memperingati hari kebangkitan, dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa di surga, mendoakan kita semua. Di dalam Lukas 22 ayat 32-34 dikatakan, Yesus katakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus berdoa bagi saudara dan saya supaya iman kita jangan gugur. Jangan keadaan seperti saat ini yang kita hadapi, ketakutan, kekhawatiran akan membuat iman kita gugur. Kita harus yakin dan paham bahwa Tuhan Yesus telah dan sedang berdoa untuk saudara dan saya. Kita perlu bermegah di dalam salib Kristus. Karena apa? Karena salib itu kosong.
Dan salib yang kosong itu mengingatkan kita bahwa Yesus telah bangkit dari kematian sebagai pemenang. Kita perlu bermegah juga dalam salib Kristus, karena salib menyatakan kemenangan Tuhan atas kepalsuan agama dan atas filsafat dunia. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita semua, saya mengajak untuk bermegah hanya di dalam salib Kristus. Bukan kepada kekayaan yang memang adalah berkat dari Tuhan. Bukan pada keluarga kita yang adalah berkat Tuhan atas jabatan. Tapi mari kita menjadikan bermegah dalam salib Kristus sebagai gairah kita, sebagai prioritas kita, sebagai visi, misi, dan goal, target kita semuanya. Dan saya menghimbau kita semua untuk berhati-hati dan berjaga-jaga menantikan Yesus datang kali yang kedua. Karena pada saat Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Tuhan Yesus akan menghakimi dan dia akan memisahkan manusia. Seperti dia memisahkan antara domba dan kambing. Yang domba ke kanan, yang kambing ke kiri. Dan yang dipisahkan menjadi domba, merekalah yang akan menikmati hidup yang kekal. Tapi yang dipisahkan sebagai kambing, mereka masuk ke dalam neraka yang kekal. Untuk itu pada kesempatan saat ini, selama Tuhan yang masih memberikan nafas kepada kita, selama Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita, mari kita datang pada Tuhan, bertobat, berbalik dari segala perbuatan kita yang jahat, datang untuk mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Mari hidup kita, jangan kita sia-siakan, tapi mari kita all out. Hidup kita, setiap detik, setiap menit adalah bagi Kristus, all out bagi Kristus. Saudara-saudara kekasih, dimanapun saudara berada, doa Yesus adalah sebagai berikut, sebagai penutup firman Tuhan. Saya akan bacakan doa Yesus bagi kita semua. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, mengutus saudara dan saya ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan amanat agung, untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Doa selanjutnya, dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun, supaya saudara dan saya dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dimanapun saudara berada di rumah, jika ada yang belum mendapatkan unsur-unsur perjamuan kudus, saudara bisa memakai atau menggunakan sebagai pengganti air anggur apa yang saudara miliki. Mungkin sirup, air sirup ataupun air teh, dan juga sebagai pengganti daripada roti. Kalau saudara ada roti di rumah, ada biskuit, itu juga dapat saudara pakai sebagai unsur-unsur di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus ini. Saya mengundang 4 orang bisa maju ke depan. Baik, kita akan berdoa untuk unsur-unsur ini. Saudara-saudara juga dimanapun saudara berada di rumah atau dimanapun, saudara sudah memiliki unsur perjamuan kudus dan air anggur. Mari kita berdoa kepada Tuhan, mohon agar unsur-unsur ini dikuduskan dan diberkati, agar akan memberikan manfaat
bagi kita semua. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami akan mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus ini. Dan di hadapan kami, di perjamuan kudus, yaitu Kristus dan air anggur adalah darah Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus, kuduskan dan berkati. Sehingga pada dan minum air anggur ini Tuhan, maka kami mengalami sesuatu yang belum pernah kami alami. Khususnya kami boleh menerima mujizat Tuhan terjadi atas bagi mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Kesembuhan, mujizat kesembuhan tersedia bagi saudara. Mereka dalam kesulitan apapun, Tuhan Yesus adalah jawaban bagi semua dan setiap persoalan dan kesulitan kita semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Dia hidup. Mari kita bangkit berdiri. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, unsur-unsur perjamuan kudus sudah ada dalam tangan saudara. Dan perjamuan kudus ini adalah sebagai suatu perintah untuk kita mengingat akan Yesus Kristus, mengingat akan pengorbanan yang telah dilakukan dan diberikan Tuhan Yesus bagi kita semua, dan juga tentunya untuk mengingat dan untuk dilaksanakan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan dalam Matius 28, 19 dan 20, agar kita semua yang sudah menerima keselamatan di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, wajib untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi akan kehebatan dan juga akan pengorbanan yang telah dilakukan Yesus. Dan adalah janji Tuhan dalam memberikan amanat ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus yang hidup akan menyertai kita senantiasa di dalam kita melaksanakan amanat agung ini. Karena Roh Kudus juga sudah diberikan kepada kita semua. Mari saudara-saudara dalam Tuhan, kita memegang
Dengan tangan kanan kita unsur roti yang adalah tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memakan roti yang ada di dalam tangan kita, yang adalah tubuh Kristus, agar terjadi mujizat kesembuhan atas tubuh jasmani kita, terjadi mujizat kesembuhan atas pikiran dan hati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selanjutnya, dengan tangan kanan kita juga memegang cawan yang berisi air anggur yang adalah darah Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita meminum air anggur yang ada di dalam tangan kita ini, yang adalah darah Yesus Kristus, agar terjadi penyucian dan perlindungan atas tubuh, jiwa, dan roh kita semua. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah bersatu dengan Engkau dan firman-Mu satu dengan kami ya Tuhan. Dan hamba memohon dan percaya kepadamu, mereka yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, yang sedang di dalam pergumulan, persoalan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah jawaban atas semua masalah manusia. Oleh sebab itu, kami percaya Tuhan, terjadilah kesembuhan atas mereka yang sakit. Terjadilah Tuhan terobosan-terobosan dalam hidup mereka yang berada dalam kesulitan Tuhan. Dan kasih Allah, damai sejahtera-Mu ya Tuhan Yesus, memenuhi umat-Mu ini. Terpujilah Engkau dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dicatat oleh kepala keluarga, kemudian disatukan nanti pada saat ibadah sudah
dilakukan secara normal kembali, Bapak Ibu menyerahkan amplop tersebut ke dalam kantor persembahan di gereja. Kemudian gereja juga selalu mengingatkan bahwa kita selalu menjaga kebersihan kita, selalu mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, kemudian menggunakan masker pada saat kita keluar rumah, kemudian tidak menyentuh bagian muka, mata, hidung, dan mulut. Kemudian kita juga menjalankan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing, yaitu menjaga jarak, dan yang terpenting adalah jika tidak terlalu penting tetap tinggal di rumah. Begitu teman, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita tetap bisa beribadah, memuji menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan dan menerima firman Tuhan bagi kita semua. Dan kiranya mari kita semua yang sudah beribadah ini, kita akan menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan untuk mengawal kita, melindungi kita, dan memberkati kita di hari-hari selanjutnya. Dan hari Minggu saya ingatkan ada ibadah live streaming, ibadah Paskah tetap jam 9 pagi. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, kita mengakhiri ibadah ini dengan suatu doa berkat, dan kita bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita semuanya. Haleluya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita, dan ya Allah Bapa di surga, selagi kami mengangkat tangan kami ini semua, ini adalah sebagai satu penyerahan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan juga sebagai suatu pernyataan komitmen untuk terus beriman dan mengasihi-Mu Tuhan, dan juga untuk menerima berkat-berkat-Mu. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah dan dimuliakanlah Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan sudah menerima berkat-Nya, bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me, Lord. Bless me, Lord, so that I
Puji nama Tuhan, ibadah Jumat Agung live streaming GSJA CWS Sentul sudah selesai dan kita akan jumpa kembali pada ibadah Paskah live streaming tanggal 12 April di hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday